Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat ngaji narasi online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dan mulai masuk di kajian hadis dalam bab muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis yang maklum, yang sudah banyak kita dengar, tapi kita akan kaji bersama sehingga lebih manfaat, lebih bermakna tentunya. Untuk itu, tetap stay bersama kita, terus bersama kita, jangan skip agar manfaat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ini hadis, ini kan agak panjang, kita baca langsung ya. Ini hadis yang menyampaikan adalah Sayyiduna Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Ia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tengah julus, duduk-duduk 'inda Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari, idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba ada orang muncul ke tempat kami, orang muncul, dan orang yang muncul itu rajulun syadidu bayadis siyab, seseorang yang pakai baju putih sehingga kayak bercahaya akhirnya karena baju putih karena syadid, pakai bajunya putih banget gitu sehingga nampak seperti bercahaya. Bayadis siyab syadidus sawadi sya'ri, dan rambutnya itu hitam banget Jadi ada seseorang yang datang, tiba-tiba datang pakai baju putih banget, rambutnya hitam banget gitu la yura alaihi asarus safar, dan tidak nampak darinya itu asarus safar, bekas safar, perjalanan. Artinya orang ini nggak dikenal, tapi kalau dia ini musafir, kok nggak ada bekas dia musafir, bajunya bersih banget, rambutnya klimis maksudnya hitam bagus, ganteng lah istilahnya itu. Dan nggak kelihatan kalau ini habis perjalanan jauh, tapi kok nggak ada satupun orang yang kenal wala ya'rifuhu minna ahadun, nggak ada satupun yang kenal dari kami itu. Ini siapa ini? Orangnya bersih. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyamperin Nabi, sampailah akhirnya nyamperin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi waktu itu sedang duduk. Langsung tiba-tiba fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, langsung ini Nabi lagi duduk, ini dengkulnya kayak gini, tempelin dengkulnya sama dia. Akhirnya nempel, berhadap-hadapan, duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW yang dekat sekali. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu udah duduk dekat, dengkulnya sama-sama nempel,
lalu tangannya diletakkan di atas pahanya Nabi. Ya, faqala, waqala, lalu orang itu ngomong. Ya, orang semua aneh ya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang lagi duduk-duduk dengan Nabi ini siapa ini? Orangnya nggak dikenal, orangnya pakai bajunya bersih putih, rambutnya hitam ganteng, tahu-tahu langsung duduk depan Nabi kayak seolah-olah kenal banget sama Nabi. Lah kami nggak ada yang tahu. Bingung orang. Tahu-tahu langsung ngomong, waqal. Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni 'anil Islam. Tolong kasih tahu aku apa itu Islam. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Yang disebut dengan Islam itu pertama adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Pertama. Jadi kalau kamu berislam, maka syarat yang pertama adalah bersahadat. Ya, bersahadat itu bukan sekedar lisan yang ngucap. Kalau orang lisan yang ngucap udah banyak di dunia ini orang lisan yang ngucap, tapi belum tentu dia bersaksi sesungguh-sungguhnya bahwa Allah adalah Tuhan dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulnya Allah, utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Dan yang kedua, orang yang disebut dengan Islam itu adalah ketika kamu itu menegakkan sholat. Yang namanya orang tegak itu berdiri itu nggak roboh. Artinya apa? Orang ini kontinuitas dalam menjalankan ibadah sholat. Nggak putus, nggak roboh. Ya. Dan menegakkan sholat itu artinya betul-betul gagah. Ini filosofinya ya, bukan tegak beneran ya. Tegak dalam artian gagah menjalankan sholat. Memang betul-betul dia berdiri tegak. Menerima dan menjalankan sholatnya karena Allah. Ya. Tapi gimana kalau sakit? Ya kalau nggak bisa berdiri itu lain. Itu bukan filosofi, ini syariatnya. Kalau syariatnya nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring. Nggak bisa berbaring, ya gerak-gerak. Nggak bisa gerak-gerak, ya matanya yang gerak-gerak. Nggak bisa juga, ya berarti udah ninggal dia disolati. Ya hatinya, kalau hatinya nggak juga, ya sudah ninggal artinya. Ya tinggal disolati. Itu ya. Yang ketiga, orang disebut Islam itu adalah watu tiyaz zakah. Kamu ya menunaikan yang disebut dengan zakat. Ya, zakat, semua zakat, jangan nanti pikiran zakatnya cuma zakat apa? Fitrah di bulan Ramadan, semua zakat. Kalau Anda nyimpan emas, ya, yang emas itu nggak kepake sama sekali, cuma disimpan tok, maka kenakan zakat. Kalau dia sudah sampai 85 gram. Ya, kalau orang sudah sampai 85 gram nisabnya bayar. Ya, jangan cuman nyimpan harta tapi nggak mau bayar zakatnya. Itu ya. Ya, semua harta yang kita simpan itu. Ya. Kemudian watasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan menahan diri untuk tidak makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, berpuasa. Wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, dan engkau menjalankan haji di Baitullah Makkah Al-Mukarramah, ya, inistata'ta, jikalau engkau mampu, ilaihi sabila, menjalankan ibadah haji tersebut.
Nah, sekarang di Indonesia hebat ya. Eh, Syarat istitoah itu juga lewat pemeriksaan kesehatan yang sempurna, bukan sekedar dia bisa bayar gitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5: syahadat, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Ini rukun. Maka ketika ada orang yang mengatakan di Indonesia sudah tidak lagi sudah bahasanya itu saya lupa itu. Sudah kewajiban haji sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ini ada yang ceramah ini. Kewajiban haji di Indonesia sudah tidak ada lagi. Karena akadnya gharar, tipu-nipu. Ya, karena nunggunya lama-lama. Itu penipuan itu. Ya. Dan seperti maisir. Ya. Yang menunggu kapan mau menang. Artinya kapan dapat lotrenya itu. Ya, lotre mau berangkat haji. Nggak ada yang tahu katanya. Mau tahun berapa? 2030. Tiba-tiba nggak jadi 30, 33, 34, nggak ada yang tahu. Nah, itu sudah hilang kewajiban haji di Indonesia. Nah, itu bahaya. Ucapan seperti itu adalah ucapan yang sesat lagi menyesatkan. Ya, karena kita di bawah kepemimpinan dari satu kepemimpinan yang sah, dan kita wajib mengikuti kepemimpinan tersebut, termasuk regulasi yang dikembangkan, dijalani, atau regulasi yang ditetapkan oleh negara. Itu penting. Jadi kalau ada istilah tidak wajib lagi, wah itu bahaya, itu mutus itu. Karena rukun haji nggak ada. Rukun haji yang selanjutnya adalah karena pemerintah, yang enggak, itu syarat. Ngikut pemerintah itu syarat agar kita bisa berangkat. Jadi itu sesat menyesatkan. Jadi itu ya rukun Islam. Lalu orang tersebut yang nanya itu ngomong, sodakta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kami kaget semua. Ya, ada sahabat loh. Ini dia yang yas'aluhu, dia yang nanya, tapi dia juga yang yusaddiquhu, dia juga yang mengiyakannya, membenarkan. Gimana ini? Dia ngasih soal, dia yang benerin. Ini siapa orang ini? Nggak dikenal, orang nggak ada yang tahu. Dia nanya, dia juga yang ngomong bener. Allah. Lalu orang tersebut ngomong kembali. Fa akhbirni 'anil iman. Tolong kasih tahu aku apa itu yang disebut dengan iman. Qala, Nabi menjawab, antu'minu billah, ketika kamu percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Kamu mengimani dengan sesungguh hati bahwa Allah itu adalah Tuhan. Wa malaikatihi, kamu juga beriman bahwa ada makhluk yang namanya malaikat-malaikat Allah. Yang jumlahnya banyak, itu malaikat-malaikat itu kamu mengimaninya. Wa kutubihi, dan kamu juga mengimani, percaya adanya ya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi percaya kalau ada kitab-kitab sebelum Quran. Ya, ada Zabur, kitab Zabur kita imani, kita percayai, kitab Taurat, Injil, bahkan manuskrip para rasul yang disebut dengan, kalau dalam surah Al-A'la itu suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, manuskrip yang disimpan, dicatat oleh Nabi Ibrahim dan Musa, ya. Dan yang terakhir
kesimpulan dari semua kitab itu adalah pada Al-Quran. Nah, kita percayai semua kitab-kitab yang lalu, karena itu adalah firman-firman Allah, tapi kesempurnaan dari semua kitab itu berada di dalam kitab Al-Quran. Itu penjelasan dari wa kutubihi. Ya. Karena kita berada di akhir kenabian, ya, beriman dalam akhir kenabian, ya, wa rusulihi ini. Dan kita juga percaya tentang bahwa adanya utusan-utusan Allah di muka bumi ini. Ya, ada nabi dan rasul. Ya, termasuk rasul-rasul terdahulu kita wajib beriman. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, Ishak, alaihimussalam. Kita percaya semua sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita percaya semuanya, dan Nabi penutup, ya, Sayyidur Rusuli wal Anbiya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatamun nabiyyin, penutup dari para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang mengaku sebagai rasul dan nabi setelah Nabi Muhammad, maka dipastikan itu adalah penipuan, tipuan. Wal yaumil akhir, dan kamu juga beriman tentang adanya hari akhir, ya, kiamat. Ya. Banyak orang nggak percaya itu apa iya kiamat. Ya. Kita sebagai umat Islam wajib percaya tentang kiamat. Ya. Kapan datangnya ya nggak tahu ya. Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan kamu, ya, wal yaumil akhir ini bukan sekedar kiamatnya saja, ya, termasuk yaumul hisab, hari akhir, semuanya lengkap. Dari mulai Armageddon-nya, ya, kehancuran alam raya ini, kiamat, lalu kemudian nanti dihisab, setelah dihisab nanti mizan, sirot, ya, timbangan, ditimbang, lalu kemudian jalan di sirot, lalu kemudian jannah wan nar, masuk surga dan neraka, gitu ya. Itu semua kita yaumil akhir dengan semua perjalanannya di hari akhir itu, ya. Itu wajib kita imani. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi, dan yang keenam terakhir itu adalah ketika kamu beriman, percaya tentang takdir khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk, yang semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan alhamdulillah saya dapat kebaikan ini karena usaha saya. Itu takdir yang Allah buat. Aduh, kenapa saya kejadian seperti ini, saya begini, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah ngaji bab sabar, kita paham itu, ya. Qala shadaqta. Ya, jadi rukun iman itu ada 6 tadi, ya. Rukun iman pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam adalah beriman terhadap takdir baik, takdir buruk yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Qala shadaqta. Lalu orang tadi yang nanya ngomong, kamu benar. Lalu orang tadi ngomong lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kalau gitu tolong dong kasih tahu aku apa itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu, ya, kalau bahasa Indonesianya kan perbuatan baik, ya. Nah, tapi yang gimana sih yang disebut yang ihsan, yang kebaikan itu yang kayak mana? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ketika kamu beribadah kepada Allah dan kamu merasakan seolah-olah annaka, sesungguhnya kamu tarahu, tengah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Bila kamu belum pada derajat yang bisa takun tarahu, bisa melihat Allah, maka yakini fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat kamu, mengawasi kamu. Nah, ini ihsan. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu adalah senantiasa saling mengawasi. Ya. Mengawasi Allah bukan berarti kita mengawasi perbuatan Allah, bukan. Artinya kita betul-betul bisa ya merasakan komunikasi yang baik, dekat sekali dengan Allah. Ya, tapi kalau belum pada aspek itu, maka muraqabahnya adalah senantiasa merasa diawasi Allah. Nah, itu. Kalau sudah seperti demikian, pasti ihsan, pasti baik. Ya. Orang kerja 24 jam dikasih CCTV, kalau kamu benar, kamu tak kasih gaji, dan kita tahu ada CCTV, orang itu pasti akan bekerja dengan baik. Itu ya. Tapi kenapa kok ada ya maling misalnya tuh? Kalau lihat CCTV itu takut itu, pasti kabur tuh. Tapi kenapa masih ada maling dan dilihat CCTV masih ada? Dia tutup mukanya biar nggak ketahuan. Nah, dia lupa kalau Allah tidak butuh CCTV karena Allah lah yang menyaksikan, dan sehebat apapun orang itu menutupi dirinya, Allah tahu. Coba lihat tuh yang CCTV yang di jalan yang untuk nilang orang itu. Biar dikasih kacanya hitam hitamnya tembus apa yang kelihatan, apa yang di dalam mobil itu tembus kelihatan. Ya. Itu kecanggihan teknologi, apalagi Sang Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi itu ya. Maka ihsan itu, kebaikan itu ketika senantiasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu orang tersebut nanya lagi, "Afa akhbirni anis sa'ah." Tolong dong kasih tahu aku, apa itu sa'ah? Apa itu kiamat? Ya, kapan datangnya kiamat itu? Tolong kasih tahu aku. Ya. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Hebat ya Nabi ini ya. Ngomongnya bahasanya keren banget ya. Ya kalau bahasa kitanya, saya yang ditanya sama kamu yang nanya itu sama-sama nggak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Ya, nanyain kiamat. Ya, artinya nggak ada yang tahu ya. Bahkan Nabi kekasih Allah pun nggak tahu. Jibril, ya ini nanti Jibril sebenarnya ini ya. Dia pun nggak tahu. Orang paling dekatnya Allah tuh nggak tahu. Ya, jenderalnya para malaikat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu tolong kasih tahu aku, kira-kira tanda-tanda kiamat itu apa aja? Ya. Qala, lalu orang tersebut ngomong. Lalu Nabi menjawab, "Antalidal amatu rabbataha." Ketika pertama nanti budak-budak perempuan itu akan banyak melahirkan tuan-tuannya. Ya. Ini dimaknai dalam hadis ini ya. Dimaknai bahwa talidal amatu rabbataha ay sayyidataha, wa ma'nahu an taksura as-sarari hatta talidal amatu as-surriyatu bintan li sayyidiha. Ya. Wa bintus sayyidi fi makna sayyidi. Ya. Ini dimaknai bahwa antak soras sarari, ya banyaknya terjadi perbudakan, hatta talidal amatu as-surriyah, sehingga melahirkan anak-anak, ya,
bintan li sayyidiha, anak tuannya. Ya. Lalu kemudian anak tersebut ya berstatus mengikuti bapaknya. Ya, dia mengikuti status ya bintan li sayyidiha, ngikut bapaknya. Jadi ini makna seperti makna yang digambarkan zaman dulu ya, ketika banyaknya perbudakan, nanti akan banyak lagi perbudakan, dan nanti budak-budak itu melahirkan anak-anak tuannya. Saya secara khusus itu karena berulang-ulang membaca ini, ya, antalidal amatu rabbataha itu saya memaknainya akan semakin banyak ya orang-orang yang minta maaf ya, perbudakan itu kan sesuatu yang Anda mengambil manfaat dari orang tersebut. Ya. Kemanfaatan yang kapan saja Anda mau tarik, Anda bisa selesai. Dan itu terjadi saat ini ketika banyak perempuan-perempuan nanti tidak punya status, ya, tidak punya status. Lalu kemudian, ya, baik itu karena minta maaf, ya, hubungan terlarang dan lain sebagainya, yang kemudian nanti minta distatuskan. Ya. Ini sudah banyak terjadi ya. Sudah banyak terjadi. Orang yang ya perempuan-perempuan minta maaf. Ya nggak bener ya. Ya bisa jadi ngambil suami orang ya. Sampai akhirnya yang niatannya adalah niatan nggak bener. Ya, ini nanti akan melahirkan anak-anak yang nggak jelas ini anaknya siapa, lalu dia akan mintakan statusnya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Wa antaral khufat al-urat al-alat ri'a'asya yatatawaluna fil bunyan. Nanti kamu juga akan melihat ya al-hufat, para pengembala ya yang miskin ya, jalan aja udah nggak pakai sendal, ngeker, nggak pakai topi padahal panas sekali, artinya kan nggak punya harta untuk itu ya. Iya, tatawaluna fil bunyan, nanti mereka itu tiba-tiba berubah jadi orang-orang yang bisa membangun rumah-rumah yang tinggi-tinggi, bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, itu yang saat ini terjadi ya. Banyak para duat yang sekarang itu menyebutkan itu di daerah ya, pengembala itu kan di daerah-daerah gurun pasir. Sekarang tuh gurun pasir itu sudah berbangun tinggi-tinggi, itu bangunan tinggi-tinggi sekali ya. Wallahu alam apakah itu yang disebutnya atau tidak. Yang pasti adalah bahwa nanti kemiskinan itu sudah akan tidak dirasa lagi. Tapi orang masih ngaku miskin. Itu padahal bangunannya sudah tinggi-tinggi. Maksudnya apa? Sekarang tuh sudah banyak ya. Orang tuh ngaku miskin tuh ya. Ya, rumahnya ada, bahkan bisa beli pulsa untuk internetan, ya, mampu tapi nggak ngerasa mampu, ya. Ketika pembagian zakat pengen ngikut dapet, ya, ya, la ilaha illallah. Nah ini itu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Nanti itu nggak akan. Jadi yang pertama itu adalah bahwa antalidal amatu, ya saya ingin mengambil kata antalidatnya itu sebenarnya ketika nanti kelahiran anak itu sudah semakin nggak jelas ya, dan dia kelahirannya itu karena pernikahan, bukan lagi karena pernikahan sah, lalu kemudian dia akan minta status sah. Lalu yang kedua adalah nanti ketika orang-orang yang
tidak lagi merasakan kemiskinan karena rumahnya sudah dibangun tinggi-tinggi, ya. Itu ciri-cirinya. Suman talaqah, lalu tiba-tiba langsung pergi aja tuh orang. Ya, jadi yang nanya tadi sudah nanya semua. Terakhir suman talaqah, lalu dia pergi. Falabistu malian, ini Umar ya. Umar bengong. Aduh, ini dia nanya begini terus udah selesai langsung kabur aja pergi. Bengong. Sembaqala Nabi ngomong, "Ya Umar." Ngelihat Umar bengong, Nabi nyampaikan, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manisail? Apa kamu tahu siapa yang nanya itu?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Kata Nabi, sesungguhnya yang datang tadi itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum, ia datang kepada kalian semua, yu'allimukum, ia mengajari kepada kalian semua, amra dinikum, tentang nilai-nilai penting dalam agama. Nah, nanti ini hadis itu disebut sebagai arkanuddin, ya, rukun agama. Jadi rukun agama itu ada pertama rukun Islam, ya, rukun iman, rukun ihsan. Ya, itu semua ajaran dari Jibril, ya. Jibril mengajarkan kepada seluruh sahabat, dan tentunya bagi kita semua saat ini melalui dialog antara dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi prinsip muraqabah itu, kita kembali kepada tema kita utama, di mana bab ini adalah bab muraqabah. Bahwa dalam konteks muraqabah, pertama adalah bangun dalam bangunan rukun agama yang tepat. Pahami rukun iman, Islam, ihsan, dan pahami dengan baik tentang kegaiban yang orang semua nggak tahu kapan terjadinya kiamat, tapi diberitahu apa ciri-cirinya, tanda-tandanya, ya, tanda-tanda dari kiamat tersebut, sehingga kita bisa paham untuk mendudukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba yang tepat, melekat dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat kajian ini. Insyaallah nanti kita ketemu lagi dalam hadis selanjutnya, dan kita berharap agar kita bisa betul-betul memahami dan bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina subul salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'ah lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.